Sebelum ada bintang yang menyala, sebelum waktu mulai berjalan, semesta ini hanyalah keheningan yang tak bernama. Tak ada ruang, tak ada cahaya, hanya ketiadaan yang diam tapi penuh kemungkinan. Di titik paling awal itulah segala sesuatu tersimpan dalam satu keadaan tak terbayangkan, sebuah singularitas, tempat seluruh energi, ruang, dan waktu masih menyatu. Dari kehampaan itu, sesuatu menunggu untuk lahir, dan ketika segalanya dimulai, terjadilah peristiwa luar biasa, The Big Bang. Bukan ledakan benda ke ruang kosong, tapi ledakan ruang itu sendiri. Dalam sepersekian detik, alam semesta mengembang jutaan kali lipat, membawa energi dan cahaya pertama. Dari panas triliunan derajat lahir partikel-partikel awal, quark, elektron, neutrino, cikal bakal dari segala sesuatu. 3 menit kemudian, mereka bergabung menjadi atom pertama, hidrogen dan helium. Dari 2 unsur sederhana inilah lahir seluruh materi di jagat raya. Ratusan ribu tahun kemudian, ketika elektron mulai tenang dan cahaya bisa bergerak bebas, semesta memancarkan cahaya pertamanya yang masih bisa kita deteksi hari ini sebagai radiasi latar kosmik, gema dari kelahiran alam semesta. Lalu gravitasi bekerja, gas hidrogen menggumpal, bintang-bintang menyala. Mereka adalah pabrik unsur. Hidrogen jadi helium, helium jadi karbon, oksigen hingga besi. Ketika mereka meledak sebagai supernova, unsur-unsur itu tersebar membentuk galaksi, planet, dan akhirnya kehidupan. Karbon di tubuh kita, kalsium di tulang kita, semuanya lahir dari bintang yang pernah mati. Secara harfiah, kita terbuat dari debu bintang. Maka, setiap kali kita menatap langit, sebenarnya kita sedang menatap asal kita sendiri. Dari satu titik tanpa ruang dan waktu, alam semesta kini terbentang sejauh miliaran tahun cahaya dan terus mengembang. Hukum-hukum fisika dari gravitasi hingga kecepatan cahaya teratur dengan presisi luar biasa. Sedikit saja berubah, bintang tak akan terbentuk dan kehidupan tak akan ada. Sains menyebutnya fine tuning, penyetelan halus yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya. Para ilmuwan modern menyebut masa awal ini sebagai zaman inflasi kosmik, fase di mana ruang mengembang lebih cepat dari kecepatan cahaya. Sebuah momen yang menandai kelahiran hukum alam pertama, gravitasi, elektromagnetisme, dan gaya nuklir. Dari ketidakteraturan muncul pola, dari energi muncul struktur. Inilah dasar dari semua bintang, galaksi, dan planet yang kelak terbentuk. Teleskop James Webb kini menatap jauh ke masa itu, mencari cahaya paling tua, jejak pertama ketika semesta baru saja belajar menjadi ada. Namun, di ujung setiap penjelasan selalu muncul pertanyaan, kenapa semuanya ada? Mengapa hukum-hukum ini seolah ditata? Sains mengajarkan kerendahan hati. Semakin dalam kita menyelami alam, semakin besar ruang yang belum kita pahami. Dan mungkin sebelum ada cahaya dan waktu, ada sesuatu yang lebih besar. Bukan materi, tapi makna. Al-Quran tidak hanya menggambarkan penciptaan, tetapi juga menunjukkan keteraturan yang penuh maksud. Dalam surah Al-Mulk ayat 3 disebutkan, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidakkah kamu lihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang? Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat kekurangan?
Ayat ini seakan berbicara kepada para pengamat, mengajak manusia untuk meneliti, bukan sekedar percaya, bahwa keteraturan alam adalah tanda, bukan kebetulan. Dan dari keteraturan itu, kita belajar bahwa sains bukanlah lawan iman, melainkan jembatan menuju kesadaran yang lebih dalam, bahwa setiap hukum fisika adalah bentuk kasih yang mengatur agar semesta bisa ada dan kita bisa memahaminya. Al-Quran menyapa dengan bahasa tanda. Tidakkah mereka mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan keduanya? Ayat ini menggambarkan momen awal ciptaan langit dan bumi dulunya satu, kemudian dipisahkan dan ditata menjadi harmoni. Sebuah refleksi yang sejalan dengan pandangan sains tentang alam semesta yang mengembang dari satu kesatuan awal. Dan ketika Al-Quran menyebut kun fayakun, jadilah, maka jadilah ia. Itu bukan sekedar kalimat penciptaan, tapi simbol dari kehendak yang memulai segalanya. Dari kehendak itu, cahaya pertama menembus keheningan, dan waktu pun mulai berjalan. Para mufasir klasik menjelaskan bahwa langit pada awalnya adalah Tuhan, kabut kosmik. Sains menyebutnya plasma dan gas panas. Dua bahasa berbeda menggambarkan satu realitas yang sama, sebagaimana disebut dalam surat Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih berupa Tuhan, kabut. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku, dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Dari kabut panas itu, ruang mulai tersusun dan hukum-hukum pertama alam semesta mulai bekerja. Dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Semuanya beredar di garis edarnya masing-masing. Alam semesta bukan kekacauan, tapi keteraturan. Sains menyebutnya hukum fisika. Wahyu menyebutnya kebijaksanaan Tuhan. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami meluaskannya. Sebuah ayat yang berbicara tentang ekspansi alam semesta, jauh sebelum teleskop Hubble melihat galaksi yang saling menjauh. Namun, Al-Quran tak berhenti di pengetahuan. Ia mengajak pada kesadaran bahwa di balik luasnya semesta ada tujuan. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengenalku. Artinya, penciptaan bukan sekedar keberadaan, tapi pengenalan. Melalui sains, kita melihat keluar. Melalui iman, kita menyelam ke dalam. Keduanya saling melengkapi. Sains berbicara tentang energi yang meledak dari kehampaan. Al-Quran berbicara tentang kehendak yang tumbuh dari keheningan. Dan ketika dua pandangan ini bertemu, terciptalah resonansi, harmoni antara akal dan hati. Maka setiap kali kita menatap langit malam, ingatlah, bukan hanya cahaya bintang yang sampai kepada kita, tetapi juga pesan abadi bahwa dari kehampaan lahir kehidupan, dan dari keheningan lahir makna. Jika kisah ini menggugah cara pandangmu, tinggalkan tanda suka, bagikan refleksimu di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe agar kita terus berjalan bersama, menelusuri semesta, mencari makna di antara sains dan iman.